Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu dosen. Saya Saul Citra Kusumawardani dengan NPM 220119273. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, perancangan galeri seni sebagai ruang publik inklusif di Pare, Kediri. Yang pertama itu kita berangkat dari latar belakangnya. Saya memilih topik itu adalah kultur dan sustainable development. Kemudian subtopiknya yaitu ruang publik seni inklusif sebagai penggerak budaya berkelanjutan. Budaya merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mengandung nilai pengetahuan dan praktik hidup yang diwariskan lintas generasi. Ketika budaya diintegrasikan ke dalam pembangunan, masyarakat tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga secara identitas sosial dan spiritual. Eh, di sini saya memilih Kampung Inggris itu berdasarkan karena Kampung Inggris terbukti efektif dan inovatif sebagai pusat pembelajaran bahasa dengan metode impresif yang mempercepat kemampuan siswa. Kemudian ada lingkungan yang mendukung, yaitu suasana di Pare yang didominasi oleh pelajar menciptakan ruang sosial dan budaya. Kemudian untuk dampak ekonominya, itu keberadaan Kampung Inggris telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pendidikan, akomodasi, dan kuliner. Potensinya itu peserta dari berbagai daerah dengan latar belakang yang bisa saling bertukar ide dan pengalaman lewat karya seni membangun pemahaman dan toleransi. Galeri seni di Kampung Inggris bisa menjadi wadah anak muda mengenal dan mengekspresikan seni serta budaya selain belajar bahasa. Yang ketiga itu ada galeri seni bisa menjadi titik temu yang nyaman dan terbuka untuk semua pelajar, warga, dan pengunjung, membawa suasana Pare jadi lebih hidup dan hangat. Untuk masalah yang ada di Kampung Inggris ini, saya memilih site-nya itu ada di Jalan Cokroaminoto, Mulyasari, Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kampung Inggris di Pare merupakan kawasan edukatif formal, non-formal, yang telah dikenal luas sebagai pusat pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Lingkungannya yang sangat yang syarat dengan interaksi antar pelajar dari berbagai daerah menciptakan ekosistem sosial dan budaya yang unik. Meski dikenal sebagai tempat belajar, kawasan ini juga menyimpan potensi besar untuk pengembangan ruang publik kreatif, khususnya yang berfokus pada seni dan budaya lokal. Eh, untuk luasan site itu ada di lebih kurang ada di 13.000 meter persegi. Untuk aktivitas utama di lokasi ini itu adalah pembelajaran bahasa, kegiatan komunitas, kuliner lokal, dan interaksi sosial lintas daerah. Untuk isu kawasan, di daerah ini belum tersedianya ruang publik yang difungsikan secara khusus untuk ekspresi seni dan budaya yang terbuka bagi semua kalangan, seperti warga lokal, pelajar, dan wisatawan. Kemudian ada fokus utama Kampung Inggris pada pendidikan bahasa membuat pendekatan edukatif berbasis seni dan budaya lokal belum arus utamakan. Untuk fasilitas publik seperti taman budaya, galeri seni, atau ruang pertunjukan terbuka yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan belum menjadi perhatian utama. Di lokasi ini, mata pencarian penduduk itu adalah pemilik dan pengelola kursus, kemudian pengusaha kuliner lokal, dan pedagang dan penyedia jasa seperti fotokopi, laundry, dan sewa sepeda. Eh, Kaitan kriteria site dengan topik itu adalah kawasan edukasi non-formal, potensi komunitas seni dan budaya, aksesibilitas yang terbuka dan ramah pelajar. Untuk tujuannya, saya bertujuan untuk memperluas akses terhadap seni dan budaya sebagai bagian dari proses belajar di Kampung Inggris, mendorong kolaborasi antar pelajar dan seniman lokal yang menciptakan karya seni dan mempresentasikan keberagaman. Kemudian, memberdayakan komunitas lokal sekitar dalam mendukung kegiatan edukatif dan budaya.
mewujudkan ruang publik yang inklusif, dinamis, dan mendukung perkembangan karakter serta toleransi sosial. Eee untuk usulan sementara ini, eee saya membagi site menjadi 2 bagian, yaitu, di area yang biru atau zona A, itu akan digunakan sebagai galeri seni, public space, dan fasilitas seni budaya lainnya. Dan di area B atau zona B, ini, saya berencana untuk menggunakan zona ini sebagai fasilitas pendukung seperti membuat, pujasera atau pusat kuliner. Potensi pada tapak ini itu adalah ruang ekspresi budaya dapat dikembangkan sebagai taman, komunitas, dan atau mini amphitheater terbuka untuk pertunjukan seni dan diskusi pelajar. Kemudian, sebagai wadah interaksi sosial, yaitu menjadi ruang kolaborasi antar pelajar, warga lokal, dan seniman kampung untuk memperkenalkan budaya lokal. Kemudian itu ada penegasan identitas kampung Inggris, yaitu bisa menjadi landmark baru, seperti sebagai ruang publik terbuka tematik yang memperkuat peran Pare sebagai kawasan edukatif nasional. Kemudian ada synthesis site, pada tapak, lebih kurang seperti ini. Kemudian ada konsep, dan di sini saya akan mengajukan konsep itu adalah nada gatra. Yaitu ruang budaya inklusif sebagai irama interaksi sosial dan ekspresi seni. Gagasan ini dirancang untuk merespon kebutuhan ruang publik yang mampu menghubungkan pelajar lintas daerah di kampung Inggris, Pare. Galeri seni tidak hanya menjadi ruang apresiasi, tetapi juga sarana pembelajaran diskusi dan pertunjukan seni yang inklusif. Fokus pengembangan kawasan itu ada di galeri seni, public space, dan pujasera. Nada gatra sendiri itu terinspirasi dari kata nada yang berarti irama dan gatra yaitu berarti, struktur atau komposisi. Nada gatra dimaknai sebagai penataan ruang yang mengalun seperti irama musik, menciptakan ruang yang inklusif, berbudaya, dan dinamis. Inspirasi ini terjadi dengan, merujuk pada, spiral not balok pada kunci G, menjadi dasar bentuk massa bangunan yang melambangkan perjalanan ekspresi budaya secara progresif dari galeri, public space, dan pujasera. Pendekatan arsitektur Vanderlap. Di sini saya mengusung pendekatan baru, yaitu pendekatan arsitektur Vanderlap adalah penggabungan konsep arsitektur vernakular dan laboratorium sosial, di mana desain mengadaptasi nilai lokal, membentuk ruang eksperimental yang mendukung partisipasi komunitas, merespon iklim tropis dengan struktur semi terbuka dan sirkulasi alami, mewadahi ekspresi formal, yaitu pameran, hingga yang spontan seperti open mic, mural kolaborasi, dan pertunjukan-pertunjukan seni lainnya. Untuk tagline, saya mengambil nada gatra sebagai irama yang menyusun rasa membentuk ruang. Ruang publik yang mengalir seperti musik, menyatukan seni, budaya, dan kehidupan sosial. Kemudian untuk blok plan-nya di sini ada untuk yang dekat dengan sirkulasi utama, yaitu Jalan Cokroaminoto. Itu ada pujasera, kemudian ada auditorium indoor. Ini dikhususkan untuk pertunjukan seni teater dan seni musik seperti orkestra dan sebagainya. Kemudian ada jalur pedestrian di warna hijau, kemudian di warna ungu ini ada panggung pagelaran outdoor. Ini view-nya
bisa mengambil saat sunset. Kemudian di bawah pagelaran outdoor ini akan digunakan sebagai ruang galeri seni, seperti bisa digunakan sebagai ruang pameran, pameran seni rupa atau seni lukis. Kemudian eh, untuk gubahan masanya dan visualisasi awalnya akan seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.